dari mata buta, lalu melihat, dan dia bisa bilang orang itu adalah, siapa tadi Ibu Yosi? Nabi. Orang itu adalah nabi. Menurut engkau dia siapa? Pasti nabi dia. Orang bilang orang itu pasti bukan orang berdosa. Karena tidak mungkin orang berdosa dapat melakukan mujizat. Tidak mungkin. Pasti dia bukan orang berdosa. Tapi ada juga yang bilang, nggak mungkin. Orang dia nggak taat pada aturan kok. Dia melakukan itu pada hari Sabat. Membingungkan, saudara. Hidup selalu membingungkan. Pada waktu mata masih terang jelas, kita nggak gunakan dengan sungguh-sungguh. Paling kita gunakan main game. Setelah mulai rabun, aduh, mau baca Alkitab tapi mata udah nggak bisa. Jadi ya, syukur sekarang ada Alkitab apa itu? Yang pakai suara itu ya. Ada kan? Jadi begini saudara, walau di mobil daripada dengar lagu, mendingan dengar Alkitab. Sudah itu ada. Kalau ada waktu, masih ada waktu, lakukanlah untuk Tuhan. Orang buta ini, kita sudah pernah bicarakan di pasal 9, mulai dari ayat 1 itu kan, tentang orang buta ini. Bagaimana dia dipersoalkan, karena buta sejak lahir. Dosa siapa? Dosa papanya kah? Atau dosa dia? Kalau ada sesuatu yang terjadi pada orang, kita langsung bilang, dosa apa lagi yang dia bikin? Iya kan? Kemarin saya nggak bisa, udah ulang tahun lagi, tapi salah makan saya. Dan pagi-pagi saya makan apa itu? Cendol ya. Cendol. Menurut saya, Ibu Yosi langsung bilang, kamu bikin dosa apa? Iya ya. Pokoknya kalau ada yang berikit, ada masalah dalam hidup kita, pasti dosa. Ini orang buta ini siapa yang suruh dia? Siapa yang membuat dia berdosa? Yang dia membuat dia buta, orang tuanya atau dirinya? Bukan dirinya lah, orang dia kan lahir langsung buta kok. Pasti bukan dia yang berdosa, dalam kandungan dia berdosa. Pasti orang tuanya. Orang tuanya, tapi Tuhan bilang tidak. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita sudah renungkan itu ya. Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam. Ada banyak hal yang Allah lakukan dalam hidup kita pada waktu kita dalam kesulitan. Pada waktu kita dalam kesulitan, Allah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dan akhirnya kita bilang, puji Tuhan. Ya, itu yang kita sudah renungkan yang lalu. Cara dia menyembuhkan berbeda. Dia meludah ke tanah, lalu dia bilang, jalan kamu ke Siloam, kolam Siloam, ke Siloam sana. Kalau ini kan, kamu jalan ke Siloam. Sekarang juga begitu. Kalau ada orang sakit, ke Siloam kamu. Rumah sakit tapi itu. Ayo kamu kalau nggak ke Siloam. Ya kan? Yang penting punya BPJS. Sana. Saudara, itu yang kita renungkan waktu lalu. Pergilah, basuh dirimu. Dan dia pergi, lalu dia membasuh, itu ayat 7, dia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi saudara, ayat 8, tetangga-tetangganya, dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, nah dia ini, buta, mengemis, dan orang kenal dia sebagai si buta yang mengemis. Mereka bertanya-tanya, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Saudara lihat ini. Susah sekali menerima perubahan pada seseorang. Dulu dia kan pengemis. Dulu kan dia buta. Kok sekarang dia jalan-jalan? Saudara bayangkan nggak kalau orang buta lalu tiba-tiba bisa melihat. Kira-kira dia jalan seperti apa? Loncat-loncat, lari-lari, atau lagi perhatikan. Ini apa ini? Apa ini? Dia, oh ini batu. Itu orang punya kelebihan luar biasa. Kan dia cuma punya feeling atau alat peraba itu kan. Batu. Kalau keras. Kalau lembek, puding. Kalau di atas meja. Sekarang dia punya lebih dari itu. Dia bisa tahu dan dia bisa lihat. Saudara mau nggak gitu? Hah? Dari susah sekali, tidak bisa apa-apa, tidak bisa lihat, cuma punya alat peraba, cuma punya perasaan, ini siang apa malam? Pasti malam, karena berbeda, udara sedikit dingin, ini pasti malam. Agak sedikit berbeda di sini. Sekarang dia punya, ditambah Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa. Dia bisa melihat.
Siapa bilang kalau kita menderita lalu Tuhan berkati tidak menjadi hebat? Menjadi hebat sekali, saudara. Ya? Ya kan? Bertambah. Dia nggak punya indera penglihatan. Sekarang punya. Dia cuma perasa kemarin. Sekarang indera melihat. Dia bisa lihat sekarang. Saya membayangkan bagaimana dia berjalan dengan... Ini ternyata baju saya salah ini. Ganti baju dia. Oh, dia jalan kemana-mana, mondar-mandir. Mungkin lihat burung. Itu burung. Biasa cuma dengar ada kepak saya. Yang burung kutilang itu. Sekarang dia lihat. Tapi saudara tahu nggak? Sulit sekali orang lain menerima perubahan dalam hidup kita. Kalau kita dulu tidak ada, lalu memiliki sesuatu. Kalau saudara ke rumah saya, saudara akan pusing lihat rumah saya sekarang. Benar-benar, saudara akan pusing. Ini rumah Pak Sony apa bukan? Hotel. Putus. Benar-benar putus. Yang jadi masalah adalah tetangga. Ada tuh ibu-ibu duduk di tiap pagi mereka duduk di situ lihat rumah saya. Saya sendiri belum pernah lihat rumah saya dari luar. Karena malu. Lalu kalau sore mereka tanya ke tukang, Pak, ini sudah dirapiin. Di dalam juga sudah dibenerin belum, Pak? Itu ditambah dak nggak, Pak? Terus diganti atapnya nggak? Pakai mas nggak atapnya? Itu ditanya ibu kan? Pusing cari tahu orang-orang. Dia ini bukan. Sekarang kok bisa begini ya? Saudara lihat kalau ada perubahan dalam hidup seseorang, apalagi perubahan itu drastis, akan muncul pertanyaan. Tapi pertanyaannya begini, coba lihat nih. Pertanyaannya adalah bagaimana? Pertanyaan umum pada manusia. Benar dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar, akulah itu. Oke. Sekarang kita lihat apa yang dijawab ayat 10. Kata mereka, bagaimana matamu menjadi melek? Bagaimana? Lalu ada pertanyaan lain di situ. Bagaimana? Dan ayat yang kemana dia? Ayat 10, bagaimana? Ayat yang ke-12, di manakah? Ya? Bagaimana? Di manakah? Waktu itu, ayat 14, pada hari waktu Yesus mengaduk tanah, kapankah? Lalu mereka nanya, ayat 15, bagaimana matanya menjadi melek? Lalu pada ayat yang ke-16, dia pasti dia bukan orang benar, karena dia tidak memelihara hari Sabat. Jadi ada bagaimana, di mana, kapan, lalu yang berikut kemana? Mereka nggak tanya siapa. Bisa lihat? Mereka nggak nanya, siapa yang menyembuhkan matamu? Mereka tanya, bagaimana matamu melek? Mereka tanya, di mana waktu itu? Di mana tempat yang membuat engkau diberkati seperti itu? Bagaimana caranya engkau diberkati? Bagaimana caranya engkau bisa melihat di mana kejadian itu dan kapan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan orang-orang syirik. Pertanyaan ini adalah pertanyaan orang-orang iri. Pertanyaan ini adalah pertanyaan orang-orang yang tidak tahu siapa. Bisa lihat? Bukankah kita selalu begitu? Kalau ada sesuatu, bagaimana kamu bisa seperti itu? Usaha kamu bisa maju, bagaimana? Di mana kamu pergi? Gunung kah? Di gereja kah? Gereja mana kamu pergi? Kapan itu terjadi? Benar nggak begitu? Seperti itu? Kalau ada sesuatu terjadi, bagaimana itu? Nggak pernah tanya, apa? Siapa? Ya, kita banget, saudara. Kita banget. Ya. Bagaimana bisa jadi seperti itu? Lalu kita mulai berpikir, oh harus begitu. Itu caranya ya. Bagaimana? Lalu di mana? Kita mesti tahu tempat yang tepat. Pakai feng shui apa? Pakai feng shui, pakai apalah pokoknya begitu.
Ada begitu kan? Itu karena Chinese. Tapi kalau orang Manado mungkin mesti pakai apa? Kamu waktu itu pakai baju apa? Kalau dia saya waktu itu berdoa. Itu kapan berdoanya? Semalam suntuk, Pak Sony. Dia berdoa semalam suntuk. Dan Tuhan jawab. Apa saya boleh nggak ya? Saya sudah capek terima pertanyaan itu. Bagaimana dia diberkati? Waktu itu saya beli berpuluhan. Saya beri berpuluhan, bahkan saya beli 20-an. Oh begitu ya. Lalu Tuhan berkati, iya. Oh berarti saya mau begitu. Begitu? Saudara di rumah? Kamu dapat proyek bagaimana caranya? Ketemu dengan bagaimana caranya? Kamu jalan kalau bisa kaki kanan duluan. Tapi harus kaki. Jangan tangan kanan. Nah bisa jalan kalau tangan kanan. Seperti itu. Oh begitu ya. Bukankah orang percaya juga begitu? Bagaimana kamu bisa tenang? Waktu itu saya dengar firman Tuhan. Bagaimana kamu bisa begitu? Waktu itu saya dengar lagu. Kapan itu? Di mana? Nah, kamu mesti punya ruang khusus untuk itu. Ada ruang doa. Masih ada ruang khusus, saudara. Kasih nama kalau perlu kamu tulis di atas itu, Siloam. Sama seperti itu orang buta itu. Di mana? Kapan? Nah, biasanya saya 1 hari 3 kali berdoa. Pagi, siang, malam. Atau kalau malam saya berdoa. Saya kan kirim doa bagi saudara ya. Saya kirim jam 10 malam. Kira-kira saudara berdoa jam berapa? Kemarin terus saya kirim ayat yang salah. Dan semua bilang amin. Saya mau ketawa, tapi saya sedih. Terima kasih Pak. Firman Tuhan menguatkan. Aduh. Saudara nggak tanya itu di mana ayatnya. Saudara, masa pendeta bohong? Begitu seorang ibu bilang, oh saya percaya aja sama Pak Sony. Masa pendeta bohong? Pendeta nggak bohong, tapi pendeta saya salah ketik bisa kan? Tapi ternyata saudara, makanya kemarin kan saya kirim terbalik. Renungannya saya gambar, ayatnya saya taruh di bawah. Karena cuma satu ibu yang bilang pada saya, maaf Pak Sony, ayatnya salah. Yang lain main, amin. Saudara kira saya nggak tahu saudara baca atau enggak? Masa baru nyampe langsung amin? Bagaimana saudara mau diberkati? Baca dulu. Baca dulu. Setelah itu kemana? Nah setelah itu kamu balik ke gereja. Kalau engkau sudah berdoa pagi-pagi, itu bukan salah loh, bukan salah. Tapi itu pertanyaan biasa. Di mana? Kamu lihat ada pendeta di situ. Oh pendetanya hebat. Saya pokoknya setiap jam 6 pagi sudah ada yang bilang, selamat pagi Pak Sony. Maaf, kalau ada waktu saya boleh telepon Pak Sony. Jadi kalau saya suka terlambat kirim ini, karena ada orang telepon saya 8 jam 6 pagi, cuman mau bilang, Pak Sony, saya dengar pendetanya bilang begini Pak, menurut Bapak benar atau salah? Masa pendeta mau suruh berantem? Ya, bagaimana kamu diberkati? Makanya kalau mau diberkati, pakai seragam. Saudara nggak lihat si Ibu Yos pakai apa? Masker sama baju kan? Hebat nggak Ibu Yosi? Bukan, yang hebat itu tukang jahit. Ada kain lebih. Dia bilang ke Ibu Yosi, nanti saya bikin masker ya. Terus Ibu Yosi bilang, kamu pakai? Nggak cocok lah saya pakai masker begitu. Mendingan ke Ibu Diana. Ibu Diana tulis di grup. Tahu ya? Tahu. Bonusnya cabai. Ah itu benar. Tahu bonusnya cabai. Saudara lihat, nggak, saya cuma mau ini, saudara, saya nggak terlalu dalam kok ini pembahasannya. Saudara cuma mengerti seperti itu. Ketika ada orang mengalami perubahan dalam hidupnya, ketika ada orang sepertinya dia diberkati Tuhan, ketika ada orang sepertinya hidupnya jadi lebih baik, kita akan tanya, bagaimana caranya engkau seperti itu? Setelah itu, di mana waktu itu kejadian? Oh, di GAA BSD. Oh, situ ya. Itu. Bukankah seperti itu? Sederhana kan ya? Itu kejadian di sini. Sederhana.
sangat sulit menerima perubahan. Selalu ada pertanyaan. Sulit. Apalagi perubahan itu drastis.